Ketemu lagi. Emang kayak lawakan, ketemu mulu loh. Nah, ini nih mobilnya M46 nih. Ini M46 yang sebelumnya udah dibahas tadi ya. Iya. Jadi ini mobil nih sebenarnya mobil orang, lagi taruh di bengkel, lagi mau perbaikan deh. Perbaikin sama mau dijual sih. Nah, rencananya mau dijual juga rencananya, tapi kalau untuk harga pastinya berapa, kemudian ini segala macam terkait administrasinya, harga segala macam gua nggak tahu. Kang Aep yang tahu. Yang tahu Kang Aep, nanti bisa kita tanya ke Kang Aep. Nah, ini M46 tahun 2004. Tahun 2004. 2004. Ini berarti 318 nih ya? Ini 318, mesinnya N46. Nah, ini mesin yang unik nih. Oh, ini yang unik ya? Ini agak uniknya pertama gini. Ini M46 seri terakhir, tahun terakhir. Habis ini S90 ya? Habis itu di 2004 akhir masuk S90. Oh, iya. Cirinya interiornya beige. Oh, interiornya warna beige ya? Cuman ada di 2004. Beige apa beige? Beige. Nah, ini kata orang ya, gue juga nggak tahu sih, gue cuma dengar-dengar aja. Kalau yang M46 yang di atas tahun 2001 ya kalau nggak salah ya, itu lumayan rewel karena kode mesinnya adalah berapa? N42. N42. Yang bandel tuh M43. N43 yang M43 yang bandel. Nah, tapi ini transisi antara berakhirnya M46 sama dimulainya S90. Jadi ini mesinnya N46. Ini S90 masih pakai N46 apa enggak? Masih, sampai dia akhir produksi masih pakai N46. Oh, oke. Untuk yang 320 ya? Iya. Terus jadi sedikit pertanyaan, Dok. Kan yang S90 banyak masalah di mekatronik ya? Ya. Nah, kalau ini belum pakai ya? Ini belum. Oh, ini belum ya? Ini transmisinya masih sama kayak 46 yang sebelumnya. Jadi masih Triptonic. Oh, masih Triptonic biasa ya, seperti itu. Nah, Pandu bisa ngomong seperti ini karena dulu Pandu juga punya M46 ini beberapa kali ya? Ya, dan gue pernah punya persis tahun 2004 juga. Mesinnya N46 juga. Warnanya ya? Hitam juga. Dulu gua kayak gini persis. Oh, persis kayak gini ya? Persis kayak gini. Apa jangan-jangan ini mobil lo bukan? Enggak, gua ada sini gua sempat ada orang iseng bolongin atasnya gitu. Oh, iya, luar biasa. Sombong kamu ya. Oke, nah nanti kita bahas lebih lanjut ya, itu perkenalan untuk M46-nya ya. Oke. Ini kan kita mau bahas yang M46-nya nih. Kan lo udah pernah punya M46 berapa kali waktu itu deh? M46 gue cuman 2 kali. 2 kali ya? Tahunnya sama? Tahun 2000? Enggak, 2003 sama 2004. Oh, 2003 sama 2004 ya? Nah, kalau yang ini kan M46 318i tahun 2004 yang 2004. Ini ya? Pakai mesin N46 ya? N46. Nah, menariknya adalah kan di sini Pandu punya juga 318i E36. Nah, gue pengen compare sedikit aja sih dari segi berkendara dan lain-lain, perawatan dan lain-lain, gimana sih gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke situ, kita pengen bahas dulu yang untuk M46 ini, untuk yang last edition ini Indu ya. Untuk segi lampunya juga beda ya, untuk desain lampunya ya. Betul. Jadi kalau yang ini 2002 ke atas ya, ini orang facelift lah ya. Bentuk lampunya tuh shape-nya beda. Pertama kalau yang 2001 yang sebelum facelift, ini dia agak lebih sedikit nggak tirus gini ya. Lebih sini nih. Sama si sennya, markernya, dia kalau yang facelift naik ke atas, kalau yang pre facelift turun ke bawah. Itu paling kelihatan. Sama bentuk kap mesin. Kap mesinnya juga beda ya? Kap mesin beda, bumper beda, fog lamp juga beda. Fog lamp beda, fender beda. Ya, fog lampnya kalau yang tahun 2000 itu kan dia persegi ya? Ya, manjang ya. Dia kalau manjang. Bulat, kecil, betul. Itu dari segi depan ya. Untuk grill sama ya? Grill beda. Grill juga beda juga. Karena mesinnya beda. Kalau yang M43 itu maksud gue yang pre facelift ya. Dia si
tulangan ini garis-garis tegasnya ini lebih lurus gini. Oh, lebih lurus Kalau ini kan lebar. yang lebar itu ya, ya. Oke. Jadi ada beberapa bagian yang memang berbeda antara pre-facelift sama yang udah facelift ini ya. Kita lihat coba sektor mesinnya ya. Nah, ini yang menariknya adalah mesin ini, kode mesin N46 ini dipakai juga di E90 dulu ya. Betul. Karena S90. ini adalah last edition ya untuk yang M46-nya ya. 46. Ini 318 dengan mesin 1800 cc. Bukan, sorry. 2000. Oh, ini 2000 Ini ya? 2000. Oh, bukan ya? Ini 2000. Oh, kalau ini- yang udah N itu jadi gini. Kalau yang di E36 kan ada M43 juga. M43-nya 1800. Oh, M43 1800. Ya, di Oh. M46 generasi awal Hmm. itu masih pakai juga M43 yang 318, tapi ada TU-nya di belakangnya, Technical itu ya. update. Oh, iya. Dia iya. bedanya udah nggak pakai airflow, udah pakai air mask. Terus Oh, oke. cc mesinnya pun beda. Oh, cc mesinnya juga beda Dia ya. 1900. Kalau yang N42 itu 2000. Oh, udah 2000. 2000 juga. Berarti udah beda kode M ke N itu udah naik 2000 hampir 2000 semua berarti ya? Iya, N tuh Oh, 2000. N tuh 2000 berarti Paling ya. kecil 2000. Oke, oke. Nah, kan banyak orang-orang bilang untuk yang N46 itu agak rewel ya. Ya. Itu rewelnya bagaimana sih, Nduk? Jadi sebenarnya gini ya. Karena teknologi menurut gua ya, peralihan teknologi dari E36 ke M46, ada beberapa yang mungkin kebiasaan orang kelihatannya rewel. Contohnya, Sensor lebih banyak jelas di sini. sensor lebih banyak ya. Sensor lebih banyak. Kemudian ini gue punya pengalaman nih waktu itu. Yang di 2003 kan gue punya yang hijau tuh, yang dulu tuh. Ya, ya, tuh hijau ya tuh. Itu pernah gue isi premium. Ternyata itu gampang ngebul. Setelah gue cari-cari info, katanya tuh nil kasilnya dia premium, ada zat yang merusak nil kasil namanya. Nil kasil. Nil kasil yang melapisi si bor, si silinder. Oh. Katanya itu di situ. Jadi ya menurut gue sih sebenarnya mungkin untuk protektif, tapi karena gue salah isi bahan bakar, akhirnya malah merusak. Iya, Itu sebenarnya salah satu yang orang bilang, wah kok kayaknya ringkih banget gitu loh. Oh. Padahal sih nggak seperti itu. Padahal gara-gara lu isi premium ya. Tapi kalau misalnya lu ngikutin prosedurnya nggak seperti itu lah ya. Enggak, sebenarnya enggak. Selain itu, oke, kan ini lu tadi menariknya adalah lu bilang banyak sensor-sensor di sini. Nah, sensor yang paling rewel itu yang pernah lu alamin pakai M46 apa, Nduk? Sensor camshaft dan crankshaft. Camshaft dan crankshaft. Yes. Itu lumayan harganya. Wah, kalau harga mungkin kita balik ke Oh, laptop ya. siap. Tapi seingat gua sih waktu itu crankshaft ya, camshaft itu sensornya harganya 1.700.000 apa 800 gitu loh. Oh, sensornya cuma sensor itu ya padahal. Sensor camshaft. Jadi kalau orang bilang ada TD atas, TD bawah, itu camshaft dan crankshaft. Iya. Itu. Tapi lumayan juga harganya ya. Itu lumayan. Nanti kalau kita udah pindah ke dalam, gua kasih lihat juga yang dimaksud kayak gimana sensor-sensor itu. Kalau air mask sendiri nggak rewel ini? Gue sih sepanjang gue pakai yang tahun 2003 itu ya, yang warna hijau. Itu kan nggak ada 11 tahun tuh. Gue cuman sekali ganti air mask. Itu mahal nggak sih air mask kayak gitu nih? Lumayan sih waktu itu. Lumayan ya? 2.600.000 apa 2.500.000 tadi. Nggak kesimpulan sih. Jadi kalau menurut gua untuk biaya perawatannya agak lumayan ya wajar lah ya. Wajar. Lebih mudah juga lebih canggih mungkin ya, Lebih nyaman, lebih betul. nyaman segala macam. Agak lebih mahal ini untuk perawatannya daripada yang E36 ya. Betul. Tapi kalau dari sektor mesin bisa kita bilang lebih bandel E36 atau E46? Kalau lu secara penyuka BMW, penikmat BMW, lu pilih mana? Tergantung pakainya untuk apa dulu nih. Kalau sehari-hari daily. Daily sih inilah. Daily ini malah Lebih enak, lebih nyaman. Oh. Lebih nyaman. Tapi kalau misalnya soal maintenance Ya 36. E36. Ya gue tahu kalau ada waktu emang lebih enak yang mahal. Bener. Gimana waktunya aja. Gimana ada waktu ya. Tapi kalau kita lihat di sini mesin covernya bagus ya, maksudnya tuh BMW mendesain dia tuh Rapi ya? rapi gitu, penuh juga gitu ya, padat gitu isinya mesinnya. Appreciate sih buat BMW, bagus. Tapi rata-rata mobil Eropa sih emang enak sih dilihatnya ya, selalu penuh dan rapi biasanya. Penempatan sebenarnya ini sob, ini salah satu trik biar nggak kelihatan ruang kosongnya. Oh iya. Karena ini kalau dicopot ini kosong. Kelihatan kosong ya. Kosong. Kalau di versi 325-nya kan dia 6 silinder. Iya. Sampai sini mesinnya nih. Iya, dia emang kan ini sama bodinya kan. Iya, bodinya sama. Kalian aja ya. Betul, makanya dikasih cover tapi malah jadi kelihatan lebih rapi. Ini kan cover buat ini nih, filter, air filter. Iya. Masuk udara, filternya di sini.
nanti boleh kita ngobrol sama Kang Aep terkait E46 ini. Nah, berapa harganya? Spare part-nya. Oke, Ndut. Kita lanjut ke apa? Sektor kaki-kaki. Ndut, kita coba masuk ke sektor kaki-kaki nih. Sedikit kan lu udah punya pengalaman untuk E46. Yang perawatan kaki-kaki yang sering rewel, kemudian yang unik di bagian kaki-kaki apa di E46 ini? Emang kaki-kaki kayaknya mirip ya kayak 36 ya. Shock breaker pasti. Shock breaker cepat rusak. Ya tergantung pemakaian lah ya, itu udah pasti lah ya. Tapi shock breaker emang cepat lemah atau bagaimana? Gua boleh nyebut merek nggak sih? Boleh, silakan. Gue punya pengalaman satu merek nih, Bilstein, untuk gue pakai di E46. Kalau waktu kan gue ceperin ya. Dia Bilstein tuh bukan asa sih, bagian bawah yang megang sama knuckle itu gampang bengkok. Oh gitu. Untuk Bilstein. Mungkin dapat produk cacat apa gimana kita nggak tahu ya. Gue 2 kali. Oh 2 kali ya? 2 kali. Oh gitu ya. 2 kali pakai Bilstein kayak gitu, bukan ngejelekin produk Bilstein ya, cuma mungkin emang pas mobil gue pendek, kemudian kena hantam lubang berlebih, bengkok. Nah, lo rekomen pakai sok apa tuh kalau nggak boge sah? Boge sah itu Jerman. Oh, itu Jerman ya. Jerman. Boge tuh standarnya kalau nggak salah. Standarnya ini ya. Oke. Kemudian kalau yang di lainnya untuk kayak tadi kayak ball joint, kayak tadi kayak kita kemarin bahas tuh E36 kan ada ball joint, ada terot dan lain-lain, itu untuk harga, untuk perawatan sama nggak? Agak sedikit beda ya. Pertama gini, kalau tadi Kang Ed bilang masalah di arm, kan dia ada ball joint kecil sama ball joint panjang ya. Kalau di sini enggak, dia AC. Kita beli satu arm tuh, misalnya ball jointnya rusak, ya kita harus beli satu arm. Oh, jadi lebih lumayan mahal ya? Lebih mahal. Bisa diakalin, cuma biasa umurnya panjang. Pengalaman gua percuma lah. Iya. Buang-buang waktu juga. Buang waktu, betul. Kemudian kalau dari pengereman sama lah, ini udah ABS juga pastinya kan? ABS di part-partnya udah. Rem cakram ini pastinya kan? Ini gue lihat ada yang beda sendiri ya nih untuk bautnya nih ya. Nah, ini sebenarnya safety feature ya sob ya. Safety feature di BMW. Jadi di salah satu baut yang ada 5 ini pasti ada satu yang beda nih kayak gini. Oh, buat kunci ya? Benar, jadi mungkin buat ngindarin ada kalau nyolong ban gitu kan. Ya. Apalagi belakangan kan agak lumayan marak ya. Jadi satu baut pasti beda. Oke. Dan dia perlu pakai adaptor. Pakai adaptor itu ya. Kalau misalnya itu sampai hilang atau rusak atau dratnya ini gimana? Nangis ya. Karena ini satu mobil. Karena satu mobil pasti cuma buat satu doang. Ini pasang gini ya. Nah, di sini di E46 ini bisa, tapi ini gua ambil, gua taruh di BMW lain nggak bisa. E46 sama E46. Semua E46 semua BMW, setahu gua ini beda-beda. Oh, canggih amat. Makanya jadi kalau ini hilang repot. Kalau misalnya gue samain semua untuk bautnya bisa aja kan sebenarnya? Bisa, dan termasuk gue juga waktu itu gue ganti semua? Karena ini hilang. Gue ganti semua, jadi biar nggak ngerepotin. Akhirnya ini ring 16 ya? Ini ring 16 untuk yang 2004. Yang 2003 masih 15. Profil bannya 205, 55, ring 16. Yes. Oke, ini emang standarnya ini ya peleknya ya? Pelek standar yang N46 ya, yang N46 ini. Oh, ini ya. Bawaannya ring 16. Terus kalau misalnya untuk apa? Kayak konsumsi BBM, ini kan kalau yang punya E318 kan lumayan irit tuh. Kalau yang E36 maksud gue. Kalau yang E46 ini agak sedikit lebih boros ya. Pertama perbedaannya, HP-nya aja dengan 2000 cc aja, dia ini bisa 150. HP. Ini 150 horsepower. 150. Torsinya lumayan kan sih? Torsinya hampir 200 nih kalau 200-an ya? 200 ya. 200 kecil ya. Lumayan lah ya. Lumayan untuk mesin 4 silinder 2000 cc ya. Lumayan lah. Tapi impact-nya mungkin ke BBM ya. Nggak seirit. Dan tadi kan sempat lo sampai juga lo pernah pakai premium, dia bermasalah. Berarti kan dia lebih menerima untuk setaraf Pertamax ya, 92 ya. Ya, dia standarnya di manual booknya ya. Kalau nggak salah 93 atau 94 gitu. Oh, malah oktannya 93 atau 94? Ya, oh, berarti sebenarnya kalau harusnya di atas Pertamax. Harusnya Pertamax harusnya ya? Harusnya begitu. Tapi satu berapa nih ya? Kalau dalam kota ya? Dalam kota sih pengalaman gue ini masih dapat 18, 19 masih mau lah. Masih mau ya? Masih mau. Kalau luar kota bisa 110 lebih lah ya? 110, 112 sih gue rasa masih bisa, tergantung kaki ya. Tergantung kaki ya? Tergantung kaki dan waktu? Tergantung kaki dan waktu. Terus kalau misalnya kita lihat di sini,
body untuk E46 ini lebih apa ya, kalau bisa kita lebih membulat ya. Lebih membulat. Iya, lebih membulat ya. Lebih seksi. Iya, apa namanya, shape-nya itu nggak tajam kayak di E36 ya. Iya, E36 kan masih lurus-lurus. Kayak kalau gua sendiri, kalau gua jujur, gua lebih suka E46 karena bentuknya lebih modis aja. Kalau gua sih nggak tahu itu selera ya. Kalau gua lebih suka E46 karena bodinya lu lebih kayak seksi aja, enak dilihat ya, seperti itu. Oke, Ndu, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini lampunya kebetulan sama yang punya udah di smoke ya. Iya, di smoke nih. Tapi sebenarnya nggak kayak gini. Sebenarnya yang warnanya putih nggak salah, Ndu ya. Dia ada dua warna nih. Kalau M46 keseluruhan ada 3 jenis. Yang pertama yang pre-facelift, dia bentuknya nggak garis gini. Dia kotak gitu kan. Yang 2001 yang tadi depannya yang pre-facelift ya. Terus yang kedua kayak begini garis, cuman garisnya warna kuning. Sama yang ini putih. Ini udah ada di 2004 doang nih. Cuma di 2004 doang ya yang putih ini ya. Putih 2004 doang. Ini udah ada defogger di sini, kemudian ada stop lamp juga. Jadi ada stop lamp ketiga, jadi penumpang yang pengendara belakang bisa melihat lebih jelas kalau kita lagi ada pengereman. Kita lihat bagasinya, Nduk. Oke. Ini juga kebetulan udah diganti ya untuk mufflernya ya. Muffler ya, dia kayak ganti mufflernya nih. Kalau ini nggak dua kan ya? Nggak. Aslinya satu. Satu kan ya. Aslinya satu. Oke, kita lihat nih untuk bagasinya. Bagasinya karena sudah ada sound system, jadi agak kelihatan kecil ya. Betul, agak sempit nih kelihatan. Agak sempit ya. Nah, itu bagian kanan itu adalah buat aki ya, Ndu ya. Ya, di sini ini tempat aki nih. Nah, emang ciri khas mobil Eropa memang biasanya aki di belakang ya. Aki di belakang. Nah, ini perbedaannya apa lagi, Ndu? Yang menarik di bagasi ini untuk E46 318 ini? Yang menarik sebenarnya bukan menarik ya, karena dibikin common ya. Di seri 325-nya sebenarnya ada power amplifier di sini. Oh, ada power amplifier di sini ya. Terus ada CD changer. Kalau di 318 kosong. Oh, tapi sebenarnya kalau di 325 ada amplifier sama changer ya? Changer, di dalamnya ada amplinya, ada powernya. Oke. Dan ini juga udah dilengkapi dengan ban serepnya, dia full size ya, maksudnya sama dengan yang lainnya ya, bukan ban kaleng ya. Space saver ya. Bukan space saver, bukan ban kaleng. Ya. Nah, tuh bannya ban race velgnya velg racing kayak yang di keempat roda yang sekarang. Seperti itu. Jadi sih kalau misalnya di bagasi ini standar ya, buat kunci-kunci taruh di sini semuanya. Ya, ini standar ya BMW ya. Biasanya BMW memang ada kunci-kunci di situ. Nah, ini yang tadi nih. Adaptor itu ya. Tempatnya di sini nih. Ini wajib jangan sampai hilang nih. Tutupnya pun mungkin biar biasa kalau pelan-pelan jatuh nih sob, jadi tutupnya. Nah, harus kayak gitu nih sob. Dan ini juga ada untuk shocknya, untuk bagasinya kan, tapi rata-rata Eropa pakai shock ya. Pakai shock. Iya, kalau mau mobil Jepang agak lumayan jarang tuh pakai shock. Lumayan dia pakai pakai spring biasanya. Iya, ini pakai shock nih ya, mungkin kalau udah lemah harus ganti kalau shocknya ini ya. Iya, atau diperkuat lagi. Iya, diperkuat waktunya. Waktunya. Oke, ya kita coba bahas interiornya sedikit ya. Ini untuk yang E46 udah dilengkapi dengan airbag di trim pintunya. Tapi untuk secara keseluruhan hampir mirip E36 ya, untuk pengaturan electric mirror juga di sini Ndu ya. Iya, sama. Dan di sini juga ada tempat penyimpanan tapi nggak begitu besar. Tidak ada tempat penyimpanan air, tidak ada di sini. Untuk botol nggak ada di sini. Cuma udah dilengkapi speaker, tweeter, dan juga ciri khas mobil Eropa untuk central lock-nya agak mendem ya ke dalam ya. Cuman penanda doang sih, karena nggak mungkin bisa nggak mungkin bisa ditarik juga kalau masuk. Iya. Tapi kalau misalnya dikunci dia masuk kan? Masuk habis. Ya rata sama ini ya. Oke, ini kemudian di sini ada leveling lamp ya. Iya. Kemudian ada untuk pengatur dimmer. Cahaya di dalam kabin. Ya, keredupannya. Ini untuk nyalain lampu malam atau lampu sore juga di sini. Ini fog lamp dulu ya kayaknya ya. Fog lamp depan belakang. Fog lamp depan belakang ya ini ya. Betul. Oke, kemudian Glove box. Di situ. Ada sedikit kecil. Di sini ada untuk wiper, untuk bisa intermittent juga. Nah, Pandu tadi mau jelasin terkait dengan sensor-sensornya Ndu ya, yang bagian mana Ndu? Ya, jadi di M46 kadang gini, orang beli dapat mobilnya nggak bagus, terus disalahin mobilnya yang rusak, padahal mah enggak. Jadi kalau dilihat sebenarnya mobil yang sehat kan mobil yang nggak ada warning menyala gitu ya. Kita kalau start kayak gini, nah ini kan ada beberapa yang kata nyala nih, saya ulang. Nah kayak gini, ini kan menandakan dia tuh ada dan
nggak bermasalah gitu kalau pas kita nyalain. Nah, IML-nya mati, artinya dia normal. Nah, sekarang gue kasih tahu cara ngetesnya. Jadi tahan tombol ini sampai dia berubah jadi tulisan tes. Kita pindah ke tes. Sebentar, harusnya langsung ke tes 2. Ribet ya, Ndu ya. Soalnya ini sob, kalau misalnya orang nggak tahu, itu sensor ditutupin, jadi warningnya seakan tuh nggak nyala lampunya. Oh, Padahal itu rusak. oh gitu. Iya, kayak gini. Nah, ini nyala semua nih, lampu-lampunya nyala semua. Kalau ada yang ditutup, misalnya tadi IML ini, kita kayak giniin, ini IML nggak nyala. Oh gitu. Oh. Terus gambar engine checknya gambarnya nggak nyala, karena ditutup kan. Kalau kita tes kayak gini semuanya, si sensor-sensor ini lampunya normal semua, nyala semua, dan dijamin nggak ada yang ditutupin. Oh, bisa diakalin gitu ya? Bisa, jadi kesannya tuh seakan nggak ada apa-apa, padahal bermasalah. Kalau kita lihat kayak gini, semuanya nyala, nggak ada masalah. Sebentar, ini sensornya gue lihat nyala semua nih. Terus kita start, coba kita nyalain. tuh nggak ada yang nyala, sensor-sensor. Oh, nggak ada ya? Nggak ada yang nyala. Berarti aman ya mobil ini ya? Insya Allah aman. Oh, kan mobil mau dijual juga soalnya nih. Jadinya di servis juga kali ya, gue juga nggak ngerti lah ceritanya gimana nih mobil, bukan punya. Iya sih, bener juga sih. Ini AC-nya kalau kita bisa lihat di sini juga hampir mirip kayak di E36 itu ya. Iya, udah climate control. Climate control ya. Tapi ini belum dual zone tapi ya. Ini belum Dual zone ya, tapi belum ini dual ya. zone, masih single. Nah, ini tapi juga kendalanya adalah untuk radionya dia harus pakai yang single DIN, belum bisa pakai double DIN. Jadi kalau pakai layar tuh harus di luar layarnya, nggak bisa masuk ke dalam tuh ya. Sebenarnya ada yang khusus untuk M46. Ada ya? Ini kan ini udah diganti nih, aslinya nggak kayak gini nih. Oh, ini bukan standarnya. Standarnya Oh, dia rata lah sini habis ya. Tapi single juga ya? Single, Oh. tapi singlenya aneh karena posisinya yang ini lebih panjang kan. Iya. Sisanya space-nya kan. Nah, kalau yang mau ganti layar, ini nih kita lepas semua nih. Ini turun ke sini. Iya. Klimatnya turun ke sini. Oh, bisa gitu ya? Ada. Oh. Jadi emang khusus buat M46. Oh, khusus buat M46 Khusus ya? buat M46. Oh, oke. Mereknya merek Dinafin sih yang sebenarnya ori. Cuman yang sekarang yang Cina-Cina banyak yang Cina-Cina banyak juga. Banyak. Harga juga nggak begitu mahal ya? Enggak lah, yang penting ada waktu. Oh, ada waktu ya. Ini ada tempat penyimpanan di sini. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan, ada untuk letter rokok, ada asbak. Di sini harusnya ada disknya apa ya? Ini DSC. DSC ya? Sama kayak ASC. Kalau yang sama ASC kayak kan stability control. automatic stability control ya. Nah. Kalau ini dynamic. Oh, dynamic, bukan nama bedanya, tapi untuk secara fungsi hampir sama ya. Hampir sama. Kemudian di sini untuk power window masih di sisi tengah ya. Dekat tengah, dekat power snelling. Ini kemudian untuk transmisinya dia Tiptronic ya. Untuk yang E46 ini lebih agak modern ya daripada E36 ya. Betul. Untuk di atasnya lagi E90 dia udah pakai mechatronic ya. Iya. Central lock di sini, lampu hazard di sini. Kemudian untuk lampu sen ada di sebelah kiri seperti biasanya. Airbag dia ada di sisi depan di setir, kemudian di dashboard. Di dashboard juga ada, kemudian di pilar A ini ada juga. Ada ya? Ada. Kemudian ada untuk lampu pencahayaan di kabin. Ini lampunya dia ini nggak sih? Kalau ini belum elektrokromatik. Oh, belum ya? Kalau yang di 325 udah. Oh, 325-nya udah ya? 325 udah elektrokromatik. Terus ada lampunya apa ya, orang bilang ya? Map light apa gitu. Jadi dia ada lampu single sendiri. Oh. Sebenarnya banyak lagi kalau di 325 perbedaannya banyak. Beda apa 318 sama 323 E36. Kalau ini 318 sama 325 M46 banyak bedanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa mereview untuk yang 325 kalau dapat mobilnya. Laksanakan. Nah, ini untuk sisi sun visor-nya belum ada lampu dia. Belum. Karena ini mungkin yang 325 ada lampu kalau gua rasa ya. 325 enggak juga. Enggak juga ya? Enggak ada lampu juga. Emang ada lampu semuanya ya? Enggak ada. Oh, cuma kalau malah di E36 belum ada lampu. Malah. Jadi sebenarnya kayak downgrade ya, kayak iya, malah ngurangin fitur ya. Malah ngurangin feature malah kalau gue bilang. Ini nggak ada lampu juga, di sini juga pasti nggak ada lampu juga, cuma ada cermin aja. Kemudian ini ada kendala
turun juga nggak nih sama kayak E36 lo untuk plafon? Ini lebih. Ini contohnya nih ya. Ini udah mulai kena nih. Ini udah mulai jendol-jendol nih, kalau mungkin di kamera nggak kelihatan ya di top nih. Oh iya, Ya kan, jendol-jendol nih. Ini lama-lama jendolnya makin lebar nih. Lepas lama-lama. Lama-lama turun. Lama turun ya. Turun. Iya. Tapi emang ini masalah BMW ya rata-rata ya. Ya. Mobil Eropa sih. Mobil Eropa ya. Doang sih. Oh. Setahu gue gitu. Karena dia atasnya pakai bahan ya, bukan pakai yang di press gitu, di hot press itu kan ada kan. Betul. Gue pengen coba bagian belakang sebentar, boleh ya? Oke, kita pindah ke bagian belakang. Siap. Gue ada di bagian belakangnya dari BMW 318i ini yang E46. Untuk ruang kakinya lumayan ya, masih ada sisa-sisa sedikit lah, nggak begitu banyak memang. Tapi tadi ini posisi duduk gue di depan, sekarang gue duduk di belakang, masih lumayan oke. Kemudian dari segi headroomnya juga masih oke lah, dengan tinggi gue yang 180 masih oke di sini. Kemudian di sini ada lampu untuk penerangan cahaya di kabin. Nah, di sini tadi sempat disampaikan sama Pandu, kalau yang di 318 memang dia nggak bisa diatur secara individual, tapi yang di 325 dia bisa diatur secara individual. Jadi maksudnya adalah nggak ngikutin lampu depan. Jadi kalau misalnya kita mau ada pencahayaan sendiri dari lampu belakang gitu, itu bisa kita nyalain sendiri. Tapi yang di 325i bukan yang di 318 ya, seperti itu. Kemudian di sini juga nggak ada sandaran untuk tangan, karena di 318 nggak ada, itu adanya baru di 325 seperti itu. Dan juga kalau di 318 tuh nggak ada kre otomatisnya, kalau yang di 325 baru ada kre otomatis ya. Sisi speaker untuk di belakang bukan di trim pintu, melainkan dia ada di deck atas ini untuk speakernya. Jadi di atas ini dia. Kemudian di belakang ini ada tempat penyimpanan. Kemudian ini ada gundukan karena memang ini kan RWD ya, penggerak belakang, jadi agak lumayan besar gundukannya ini. Jadi kalau kita duduk di tengah agak kurang nyaman ya menurut saya. Nah, nih kita kakinya seperti ini agak kurang nyaman. Untuk seat belt udah disediakan untuk penumpang belakang, hanya penumpang kiri dan kanan, tengah tidak ada seat beltnya ya, karena BMW memang mungkin tidak menyarankan orang duduk di tengah, jadi tidak ada seat belt untuk yang di tengah seperti itu. Itu yang udah untuk di bagian belakang. Kita lanjut lagi untuk sisi ekspresi berkendara. Kita lanjut. Nah, ini kita udah nyobain ekspresi berkendara di 318i E46 ya, Indo ya. Kebetulan Pandu juga udah pernah punya juga. Untuk yang E46 ini menurut gue pasti lebih enak lah ya, karena ini mobil lebih muda daripada yang punya Pandu kemarin itu yang 318 E36. Kemudian kalau gue bilang performa pasti lebih enak, dikarenakan juga torsi dan horsepower juga lebih besar ini tuh ya, karena ini 2000 cc, yang kemarin E36 itu hanya 1800 cc seperti itu. Betul. Untuk performan gue nggak begitu komentar banyak, karena ya cukup lah ya untuk mobil ini, untuk daily, untuk keluar kota ini juga masih enak menurut gue. Kemudian untuk di sisi kekedapan, suspensi ini lebih enak kalau menurut gua, karena ini nyaman banget nih mobil, walaupun tahunnya juga udah nggak muda lagi, tapi menurut gua ini nyaman. Untuk suspensi bantingan shockbreakernya, kemudian kekedapan di dalam kabin, itu suara motor juga nggak masuk ke dalam. Untuk sisi pengereman ini oke, nggak ada masalah gua. Lebih enak lah ya. Lebih enak ini sih kalau menurut gue, lebih enak E46 sih kalau menurut. Normal berarti lo. Normal ya. Kalau yang nggak tahu ya, kemarin E36 sih sama E46 gue bilang lebih enak yang E46 ya untuk pengereman. Bener ya? Emang gitu ya? Lebih smooth ya. Iya, lebih berasa di remnya gitu ya. Apa ya, feelnya dapat lebih dapat yang E46 kalau gue ya. Betul. Berarti gue nggak salah, karena Pandu juga merasakan seperti itu. Tapi yang gue agak kurang serak ini, dia tuh kalau soal direct kita ke roda itu untuk handling lah ya, itu gue lebih milih E36 karena ini kayaknya kelihatan kayak kayak mobil Jepang jadi. Sebenarnya lebih kurang ya, lebih baik handling E36 sih kalau untuk handling ya. Gue juga setuju sama lo Sob, setuju banget. Kalau handling lebih baik di E36, tapi di luar itu ya kayak kenyamanan dan lain sebagainya. Tapi itu kenapa ya, ya? Kalau nggak tahu, gue cuma dari gua ngerasain feelnya, tapi lu juga merasakan seperti itu. Itu kenapa ya kayak gitu ya?
Jadi kalau dia 36, rasio si rack and pinionnya ini dia lebih kecil. Makanya kita kalau belok sedikit aja, mobil maksudnya setir kita belokin sedikit, mobil udah langsung belok kan, berasa banget nempel gitu sama setir kayaknya kan. Iya, benar-benar. Kayak nggak ada gap lah. Iya, betul. Cuman kompensasinya memang setirnya akan terasa lebih berat. Iya, betul. Kalau ini enggak, ini agak sedikit lebih besar mungkin. Iya. Perbandingannya, jadi ini terasa agak ringan banget kalau menurut gua. Iya, ringan. Jadi kayak kita belok sedikit aja setirnya harus agak lebih banyak. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya mantapnya sih, menurut gua sih di E36 kalau menurut gua. Iya, kalau handling ya. Iya, kalau gua sih lebih megang E36. Kebetulan gua udah coba E36 2 kali, punya pandu yang 325 sama yang 318 yang pandu baru ambil. Nah, kalau misalnya itu sih ya, tapi kalau secara overall sih nilai plusnya lebih banyak di E46 lah ya pastinya ya. Betul. Untuk kekedapannya benar-benar enak banget ini. Kekedapannya hitungannya ini mobil udah berapa belas tahun? 2004 ke 2020 kan? 16 tahun. Kekedapannya masih oke banget. Suara dari luar tuh motor kayak ini lewat juga nggak kedengaran sama sekali. Iya. Itu sih kalau menurut gua untuk lebih banyak plusnya ya daripada minusnya ya. Betul. Kalau itu dari sisi berkendara dari gue, mungkin nanti kita lanjut di kita lagi mau bahas sama Kang Aep untuk E46-nya nih. Kebetulan di sini lengkap banget ya, ada dari 3 generasi, ada E36, terusnya di sini ada E30, dan sini ada E46. Jadi lagi pada ngumpul, lagi pada reunian nih di sini. Oke Kang Aep, kita langsung bahas terkait E46. Kebetulan nih mobil-mobil dagangan. Ini punyanya temannya Kang Aep ya. Seperti itu. Kalau dijual sih bukan dagangan. Bukan dagangan, pakaian ya, pakaian mau dijual. Pakaian mau dijual sama temannya Kang Aep, titipin ke Kang Aep seperti itu. Nah, kalau ada yang berminat boleh langsung kontak Kang Aep juga kalau ada yang berminat. Nomornya yang tadi. Nah, ini sebelum kita bahas lebih dalam Kang Aep. Nah, ini kan E46 seri mesinnya N46. N46 ya? Ya. Kan di E46 itu ada M43, ada N42, ada N46. N46 generasi pertama untuk generasi pertama untuk engine, ya. Bodi terakhir untuk 46. Ya, ini juga mesin masih dipakai di E90. E90 sampai 2012. Sampai 2012. Oke. Dari 3 mesin itu kalau menurut Kang Aep sebagai spesialis BMW yang lebih bandel yang mana, Kang? Kalau untuk bandel tetap di MP3. M43 ya? M43-nya. Oh, yang sama kayak E36 ya? Betul. M43 TU. Oh, M43 TU ya. Berarti tahun 2000 tuh ya? Tahun 2000 sampai 2001. Dan 2002 itu ada terakhir tuh ya. Terakhir. 2002. Oh, habis itu N42. Oke. Yang menarik di sini kan ada tadi bilang Kang M43. Kita bahas yang N46 dulu. N46 kenapa nggak jadi nomor 1, Kang? Kita untuk bicara nomor 1, balik lagi kita ke perawatan awal. Oke, perawatan awal. Kita misalkan ini mobil terjual atau kita beli, kita harus benar-benar ekstra untuk pengecekan di elektrikal terutama dan di selang-selang jalur pendinginan air radiator ya. Betul. Terutama itu. Nah, seterusnya mungkin perawatan berkala aja seperti tune up seperti biasa. Oh gitu. Nah, kalau misalnya tadi harus kita lebih teliti untuk pendinginan, emang banyak masalah di situ, Kak? Betul, sering terjadi masalah di sana. Overhead. Betul. Kebocoran di konektor belakang, pipa samping juga bisa. Oke. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi. Betul. Dan satu lagi tadi sama yang sering terjadi di extra fan. Extra fan ya? Yang sering. Ini lemah. Oh, lemah banget extra fan ya. Betul. Tapi kalau untuk sektor mesin ada kendala nggak? Untuk mesin tipe ini alhamdulillah lebih tangguh dibanding sebelumnya. N42. Oh, jadi ini lebih tangguh ya. Betul. Tapi kalau misalnya customer Kang Aep yang suka kesini untuk N46, masalah mesin apa kira-kira, Kang? Paling untuk pengecekan kayak jalur-jalur pendinginan saja sih yang pertama sama servis ringan aja. Berarti jalur pendinginan itu krusial di sini ya? Betul. Oke Kang, menariknya di sini adalah kan tadi Kang Aep bilang pendinginan itu agak krusial. Kalau boleh tahu kira-kira biaya perbaikan itu berapa sih untuk kayak jalur radiatornya, terusnya hose-hosnya? Kalau untuk semua sih kita ganti baru semua ya, sekitar 10 juta sampai. 10 juta sampai ya? Ya, karena ini harga untuk ini ya lebih beda dari yang E36 46 yang sebelumnya. Jadi boleh aku tarik kesimpulan nggak? Kalau misalnya E46 ini agak lumayan lebih mahal
daripada E36. Betul. Betul ya pasti ya. Betul. Oke, mahal banget gak sih, Kang? Nggak terlalu lah. Nggak terlalu ya. Masih sebanding sebanding. sama kenikmatan berkendaranya. Dari mata berdengar Wajar itu wajar. Siap. Kalau sensor gimana, Kang? Sensor-sensor ini lebih banyak dari generasi sebelumnya, kayak sensor motor servo juga udah pakai kalau tipe ini. Lebih banyak dan banyak juga variannya juga. Oke, sensor banyak. Yang paling sering rewel yang mana sensornya? Paling rewel di servo motor, Pak. Servo motor. Oh. Letak di sini. Dia untuk menggerakkan apa tuh? Untuk buka valve. Oh, buka valve ya? Jadi Oh. bukannya udah nggak pakai mekanis lagi dia, pakai elektris. Oh, Pakai bukannya motor. Pakai motor. Pakai motor. Dan dia dibacanya oleh sensor. Betul. Ya. Oh, ya. Tapi secara perawatan kalau boleh tahu, kalau misalnya ada kerusakan itu kayak tadi sensor segala macam itu apa berapa sih, Kang? Sensor untuk servonya aja sih sekitar 6 juta. Wih, Motor sama sensornya ada dua item. Lumayan juga ya. Tapi ini jarang terjadi kerusakan. Maksudnya lifetime-nya panjang. Panjang. Oh, lifetime panjang. Karena dia kan lifetime-nya. nggak pakai ya, nggak ada KW-nya kalau ini. Oh. Harus pakai ori. Kalau kaki-kaki ada concern nggak, Kang? Kalau kayak kaki nggak jauh dari E36, cuman ini bedanya di ball joint-nya aja. Kalau ini Esi. AC kalau ini. Nyatu sama Nyatu. armnya ya? Betul. Oh, kalau E36 tadi kan ada Bisa-bisa. dua ya, bisa-bisa ya. Kalau ini satu ya, itu Satu, berapa satu. tuh? Kalau Kalau satu untuk itu pakai yang ori untuk ball joint-nya doang, yang AC itu 18 untuk harga sekarang per piece per piece kali 2. kali dua, lumayan juga. Lamp order itu ya. Lem order. Kalau kayak macam terot, terus segala macam Kontraknya anting-anting, sama, kalau sama 36 sekitar 800-an. nggak beda jauh ya kalau harga-harga itu. Tapi kita bicara pakai yang asli. Kalau shockbreaker sama. Shockbreaker, dari E36 lebih murah ini. Oh, dari E36 malah lebih murah. Ini menarik ya. Iya, Kalau yang murah ini. depannya Ini berapa, Kang? sekitar 2 juta. 2 juta ya? Oh, lebih murah sedikit. Murah sedikit lah ya, nggak begitu banyak ya. Tapi dari sektor kaki-kaki, Kang Aib bilang ya ini penyakitnya hampir sama kayak E36 lah ya, nggak begitu bermasalah sekali lah ya. Terus kalau misalnya udah overhead gitu, misalnya di jalan ya, kita lagi pas lagi di jalan overhead gitu, ini masih boleh jalan? Apakah harus di towing atau bagaimana, Kang? Overhead untuk awal jangan sampai terjadi sampai nge-gym atau mogok langsung apa mati. Iya, intinya. iya. Itu masih bisa dipaksakan, tapi polisi harus nunggu dingin dulu. Oh, tetap sama kayak treatment mobil Jepang lah Betul, sebenarnya ya, sama. nggak ada spesial ya dia. Paling ini gue tambahin nih. Apa tuh? Menurut ada pengalaman gue ya, Iya, yang pakai boleh, 46. boleh. Cooler Matic. Bener nggak, Kang? Ya betul, Cooler Matic ini terluka. Dia Cooler Matic sepengalaman gue sekitar 80.000 per 80.000 kilo ya. Ganti, rusak nggak rusak ganti. Oh. Kalau misalnya si Cooler Matic itu jebol, Hah? tekanan si oli Matic itu bisa masuk ke radiator. Biasanya kita lihat buka aja, ini kita buka kalau berminyak itu pertanda udah mulai merembes tuh. Oh. Lama-lama di dalam sini, di dalam tabung radiatornya warnanya kopi susu. Oh, iya. Tandanya si oli Matic udah rembes ke radiator. Nah, yang menarik nih ngomongin Matic. Maticnya ini kan Tiptronic ya. Betul. Kan kalau saya dengar S90 kan Mechatronic tuh, kan rewel kata orang-orang tuh. Nah, kalau ini rewel nggak? Itu Tiptronicnya, Kang. Untuk tipe ini belum ada kendala selama ini. Jadi jarang yang komplain itu ya. Tadi Paling kebocoran biasa aja itu. ya rembes-rembes Rembes penyakit biasa. tua lah ya gitu ya. Tapi kalau bener nggak sih Mechatronic tuh agak rewel? Untuk di Mechatronic kebanyakan sih customer bilangnya begitu. Tapi Kang Aib ngerasa seperti itu juga sebagai Ngerasa mekanik. Ah, Oh, emang agak rewel ya. Itu di generasi S90 ya? 90. Oh, kita belum ada reviewnya tuh S90. Berarti ntar harus cari bahan ya? Harus cari bahan dulu. Oh iya. Terus ada lagi nggak, Du, yang pengalaman lu pakai nih, Du? Paling sih itu, kalau gua concern ke Cooler Matic karena gini, itu barang belum Pendinginan, rusak. tetap pendinginan. Jalurnya pendinginan juga ya. Pendinginan juga. Artinya itu barang belum rusak, tapi kita harus prepare untuk ganti. Apa gara-gara ini Kang ya? Dia emang hidup di Eropa, di Indonesia jadi pendinginan jadi salah, ada yang salah apa gimana? Nah, itu dia jadi apa ya, kalau untuk orang kita itu salah tafsir, Pak. Maksudnya gimana itu, Kang? Misalkan ini mobil yang gimana tuh tadi, kalau makanya harus segini gitu kan. Ya, begini. jadi kadang kan gini, di ketentuan mobil ini ya, misalnya kayak tadi Cooler Matic diganti per 80.000.
orang kita kalau belum rusak belum diganti. Oh, Itu. iya. Itu salahnya di situ ya. Berarti nggak nyalain prosedur intinya Ya. gitu. Tapi kalau misalnya selama mobil itu mengikuti prosedur aman-aman aja nggak sih, Pak? Aman ya itu. Aman. Kang Aep biar bisa bilang gitu ya. Ya. Jadi intinya tuh ya kalau punya mobil dirawat sesuai dengan buku manual yang ada. Betul. Bukan gitu Kang Aep. Kalau misalnya itu, tapi tadi masalahnya di sini adalah lebih berkaitan dengan pendinginan semuanya. Untuk pengereman ada concern nggak pengereman, sisi pengereman? Pengereman ini lebih sama sih sebetulnya sama yang 36 udah yang ABS juga Sama ya, nggak ada perubahan ya. Sektor kaki-kaki juga hampir sama semuanya, cuma beda tadi di ball jointnya dia nyatu ya, Ya, dengan ya. armnya ya. Ada lagi nggak Kang? Kira-kira itu nggak ada ya untuk teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang mau ambil M46 kan? Kira-kira yang ini Kang, Oh ini habis di ini rekondisi ya? rekondisi ini. Udah banyak ya Kang? Udah banyak. oh, Ini perawatan Karena saya emang mau dari dijual. tahun 2015. oh gitu. Ini perawatan saya nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ini yang pakai per gua bukan sih, yang dulu gua pasti pakai M46 juga. Mungkin lupa. Nah, tapi ada nggak Kang kira-kira kalau misalnya ada yang mau beli yang harus diperhatikan di M46 ini apa? Ya itu tadi balik Cuma lagi ke pendinginan itu? Pendinginan aja. Pendinginan itu ya. Sementara itu aja. Jadi langkah awal itulah. Angka awal itu soalnya krusial ya menurut Betul. Kang Aep ya, pendinginan ya. Oke Kang Aep, mungkin itu dari Kang Aep saran-sarannya untuk siapa tahu dia mau beli E46 di video ini ya kan, teman-teman di video ini. Itu dari Kang Aep. Nanti kita lanjut lagi ya. Thank you. Oke, Nduk. Kan tadi kita udah nyobain berkendara untuk E46 tuh ya kan. Tadi kesimpulannya sih kalau dari gua pribadi ya, secara ekspresi berkendara, untuk kekedapan, kemudian untuk suspensi, untuk performa mesin, untuk sisi pengereman itu better daripada E36. Yang tadi yang kurang itu adalah tadi di handlingnya, ya agak directnya tuh mantepnya lebih mantep E36. Jadi agak kalau itu berat ya, kalau E36 lebih kayak enak gitu loh. E36 berat tapi lebih presisi. Iya lebih presisi gitu. Kalau ini agak terlalu enteng kayak mobil Jepang kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya itu. Tapi gua balikin lagi itu ke pemilik pribadi masing-masing E46-nya. Nah ini kita udah mau di ujung video nih Nduk. Dari E46 kira-kira yang pernah lu alamin untuk dari segi penggantian spare part atau maintenance yang paling krusial tuh yang mana kira-kira? Kalau krusial sih mungkin sama ya, namanya mesinnya mirip-mirip ya. Iya, iya. Ya yang jelas ya kayak tadi Ya, Airman tadi, itu ya, pasti tadi yang saya disampaikan banyak tadi yang ya. disampaikan ya. Cuman dulu gue punya pengalaman kaca juga sih. Kaca ya? Kaca apa tuh? windshield, kaca depan. Oh kaca depan, kaca depan. depan. Kenapa kaca depan tuh? Gue pernah pecah, jadi nanti gini, ada beberapa merek di pasaran sebenarnya ya, yang bukan ori. Tapi gue pernah, terus terang gue pernah ganti, Iya? bukan ori, kekedapannya berkurang. Kekedapannya berkurang itu berpengaruh ya? Pengaruh, makanya gue juga bingung. Oke, itu lu ganti kaca gara-gara pecah atau apa? Gara-gara ada, jadi gue waktu itu ya kondisi agak ngebut sedikit ya. Ada kerikil mental tuh, jadi ada crack tuh, garis panjang kan. Jadi ini iya. lama-lama makin panjang Makin dan lebar mengganggu. ya. Nah setelah itu lu ganti? Setelah itu gue ganti, gue pakai merek Mulia kalau nggak salah sih ya. Oh Mulia, oke. Waktu itu yang adanya Mulia, gue ganti Mulia. Dengan harga? Harganya waktu itu cuma berapa ya? Murah 2 jutaan. 2 jutaan ya? Satu kaca full itu ya? Satu kaca. Tanpa kaca film ya? Tanpa kaca film. Oke. Tapi yang gue rasain kekedapannya agak berkurang ya, mungkin karena ketebalannya pertama jelas bukan ori kan. Oh iya iya iya. Terus apa namanya, pas hujan tuh bising, ya itu juga. Oh lebih bising ya? Ya. Oke, berarti tapi nggak itu lu ganti gara-gara emang ada accident kan yang ya seperti itu ya? Iya. Itu gara-gara pecah kacanya ya? Iya. Retak ya? Retak dan Iya. saran gue sih, memang mungkin ada beberapa instalator kaca ya, kudu pilih-pilih sih, karena yang bisa pasang tuh juga menurut gua yang pasangnya bener, itu juga nggak semua orang bisa pasang bener. Oke. Paling itu sih. Oke. Mungkin itu tadi juga ada dijelasin Kang Aep kan terkait sedikit mengenai spare part dari M46 juga yang udah disampaikan sama Kang Aep, mungkin bisa jadi bahan referensi teman-teman untuk kalau ada yang mau beli M46. Tapi kalau menurut gua pribadi secara style, secara berkendara gua lebih suka M46. Nggak tahu kenapa gue lebih suka M46 dibanding E36, karena di M46 modelnya modis, kemudian lebih muda tampangnya, sisi pengendara juga lebih enak.
Kalau gua E46, tapi dengan konsekuensi memang untuk E46 itu yang khususnya yang seri N46 itu ya. N46 ini sensor-sensornya juga lumayan banyak dan harga spare partnya juga lebih mahal daripada E36. Mungkin itu aja dari gua sama Pandu. Terima kasih banyak untuk udah mau nonton video kita. Tetap dukung kita, subscribe, like, komen, jangan lupa dan bagiin ke teman-teman lo yang canggih-canggih cing. Thank you banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.